datanglah anak-anak muda. Kami akan terus menulis Pak, kami akan terus menulis Pak, supaya kami jangan hilang dalam sejarah. SMP sudah mempublikasikan karya-karya saya melalui media koran. Subscribe now. Halo Sobat Paraduta, selamat datang di Siniar Paraduta. Siniarnya Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Cerdas berbahasa, pandai berkarya. Pada episode kali ini, bersama saya Dewi Syafrina, kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh nasional. Beliau merupakan sastrawan asal Sumatera Barat. Karya-karya beliau sudah dipublikasikan di media nasional, dan beliau juga sudah menuliskan beberapa buku kumpulan cerpen, 2 diantaranya Si Padang yang terbit tahun 2003, dan yang kedua buku kumpulan cerpen Rumah Ibu yang terbit tahun 2020. Dan yang membanggakannya lagi, beliau merupakan guru besar di Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Gimana Sobat Paraduta? Sudah bisa menebak siapa sosok yang sudah hadir di studio Paraduta hari ini? Tanpa berlama-lama, kita sambut saja Bapak Profesor Haris Effendi Tahar. Selamat datang Bapak, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih Dewi. Nah, para pencinta karya sastra pasti sudah kenal dengan nama Haris Effendi Tahar dan sudah membaca karya-karya beliau. Sebenarnya beliau tidak hanya menulis cerpen, tapi juga sajak, kolom, dan buku referensi. Nah, tapi khusus kali ini kita akan membahas kepengarangan seorang Haris Effendi Tahar dalam menulis cerpen. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, beliau tidak hanya menulis cerpen, tapi juga menulis sajak. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Pak, Bapak tidak hanya menulis cerpen, tetapi juga menulis sajak. Tetapi sepanjang perjalanan kepengarangan Bapak lebih banyak menulis cerpen. Sebenarnya apa yang sangat menyenangkan dari menulis cerpen menurut Bapak, Pak? Baik, begini Dewi. Sebetulnya saya mulai menulis itu sejak SMP sudah mempublikasikan karya-karya saya melalui media koran lokal di Padang. Kelas 3 SMP itu, saya mulai dari menulis puisi, menulis sajak itu ya, atas dorongan guru waktu itu, guru Bahasa Indonesia. Tapi setelah jadi mahasiswa, saya punya teman kakak kelas yang rajin menulis cerpen, dan dia juga seorang redaktur surat kabar, namanya Makmur Hendrik. Orang membicarakan cerpen-cerpen dia gitu ya. Saya jadi iri gitu. Kok puisi tidak dibicarakan, sajak kok jarang dibicarakan gitu. Jadi antara prosa dan puisi itu, prosa nampaknya lebih laku. Saya juga mau nulis cerpen. Saya tulis cerpen, lalu naskahnya itu masih belum punya keberanian ya mau ngirim. Saya perlihatkan sama teman saya itu. Tapi saya malah dibully, malah dicemeehkan. Ada kata-katanya, angin yang berembus lewat jendela. Saya jadi sakit hati, bukan main itu ya. Begini rupanya ya kalau kita berguru sama orang pandai ya. Lalu saya diam-diam menulis, tidak memperlihatkan sama dia, dan saya mengirimnya ke surat kabar yang tidak dia yang ada di dalam itu. Lalu dimuat. Dan dimuat, malah dari segi ide rasanya saya cukup istimewa. Maksudnya gini, nggak terpikir sama orang, saya nulis itu. Jadi ada cerpen saya namanya Anjing Kurap, buat di haluan. Anjing Kurap itu ceritanya anjing kurap biasa saja, tapi pacarnya anjing wali kota. Tapi sayangnya ketika saya dari mahasiswa itu di kampus, waktu itu kan belum ada hiburan lain kecuali orang membaca cerpennya. Begitu melihat saya datang, anjing kurap gitu kan. Tapi ada dua hal, yang satu nggak enak, yang satu lagi enak. Enaknya ternyata orang baca karya saya. Nah sejak itu saya rasanya mengurangi menulis sajak saja.
Padahal tahun 76 sejak saya diterbitkan oleh Yayasan Indonesia di Jakarta loh. Judulnya Lagu Sederhana Merdeka. Ya. Cukup populer waktu itu dan teman-teman dari Malaysia juga banyak memberi komentar ya. Tapi saya sudah mulai membanting setir, memfokuskan nulis cerpen, terutama untuk media ibu kota, termasuk Kompas, Suara Pembaruan, Pelita, semua saya ajar itu. Karena berarti karena banyak pembaca di cerpen, Cerpen maka lebih Bapak banyak, beralih ke cerpen ya Pak. Jadi rasanya bagaimanapun jadi pengarang itu kan orang mengharapkan dikenal orang. Iya. Orang akan lebih kenal penulis cerpen daripada penulis. Sementara penyair-penyair hebat itu orangnya itu saja, belum terlawan sama kita waktu itu. Berarti dalam menulis cerpen itu Bapak belajar autodidak saja Pak? Ya, Pada awalnya? pada awalnya memang autodidak, tapi sebenarnya siapapun dia belajar nulis pasti punya guru. Guru dalam artian bukan guru di depan kelas gitu ya. Misalnya ada penulis-penulis yang kita kagumi, yang kita senangi karya-karyanya. Jadi waktu itu saya paling senang membaca karya-karya Motinggo Boucher, penulis dari Minang juga. Ya. Lalu Mokhtar Lubis, cerpen-cerpen Mokhtar Lubis. Kemudian Putu Jaya. Saya punya khas-khas orangnya ini. Dari situlah kita belajar. Tidak ada seorang penulis pun yang berhasil tanpa pernah rajin membaca. Ya. Itu prinsipnya saya. Berarti dalam sepanjang perjalanan kepengarangan Bapak, berarti kan sudah hampir 50 tahun ya Pak, Bapak Ya, lebih kurang ya. berkarya. Apa perbedaan ketika Bapak dalam proses menulis sekarang dibandingkan dengan proses menulis di awal kepengarangan dulu, Pak? Maksudnya temanya itu apa? Ya, atau apakah dulu misalnya sulit mencari ide, sekarang sudah lancar, atau dulu 3 hari baru selesai satu cerpen, sekarang 1 hari jadi gitu? Apa perbedaannya? Oh, saya pikir gini, ada proses alamiah yang dialami oleh manusia ya, itu proses menjadi tua. Orang tua biasanya produktivitasnya pasti kurang. Saya semakin susah untuk mencari ide yang bagus sekarang. Sebab untuk di masa-masa yang seperti yang saya alami sekarang ini, ide-ide menulis cerpen orang sekarang tuh sudah jauh lebih berkembang dibandingkan di zaman saya waktu remaja, waktu muda-muda dulu ya menulis. Jadi kalau waktu itu tuh saya bisa nulis satu cerpen 2 jam, sekarang bisa 20 hari. Sekarang cerpen saya terbengkalai itu banyak, yang belum siap itu banyak. Kira-kira 6 bulan yang lalu saya kirim ke Kompas, itu dimuat di media online-nya yang apa namanya e-papernya ya. Ya. Itu berarti nilainya jauh di bawah yang cetak. paper cetak itu ya. Berarti saya sekarang sudah kehilangan apa namanya ini ya. Bukan kehilangan kreativitas ya, tapi kemunduran, diakui saja itu kemunduran kreativitas. Saya rasa begitu. Setiap orang punya ada masanya. Ada masanya ya. Betul. Setiap masa ada orangnya gitu. Kalau sekarang Bapak masih menulis setiap hari atau kapan jadwal Bapak menulis cerpen? Sekarang sudah Bapak jarang nulis, dalam sebulan itu paling 2 kali nulis. Nulis komentar di koran pun sekarang sudah jarang. Sekarang ada situasi yang sangat berbeda dengan dulu. Biasanya penulis-penulis andalan publikasinya itu kan surat kabar, majalah dan lain. Sekarang semua yang media cetak itu sekarang sudah tidak jadi andalan lagi. Coba lihat siapa yang membaca koran hari ini. Siapa yang menonton TV aja orang sudah jarang sekarang. Sejak adanya gawai ini, orang lebih suka membaca informasi segala macam dengan cepat melalui handphone gitu ya. Dan itu akan mengurangi semangat saya rasanya untuk menulis banyak. Dan itu pun media cetak pun sekarang sudah berkurang. Banyak yang sudah tutup. Republika yang terbit di ibu kota Jakarta itu sudah sejak tahun 2020 sudah stop terbit. Sudah berhenti ya Pak? Ya, berhenti. Terbit cetak ya, tapi yang online masih ada. Hanya koran-koran yang bernafas apa namanya yang kuat gitu ya, yang seperti Kompas,
Media Indonesia yang punya padat modal itu yang masih terus. Di Padang juga ada beberapa itu. Yang saya lihat Padang Express sama Singgalang itu yang mereka nggak menyiapkan honorarium bagi penulis sekarang. Iya, berarti yang suka relawan menjadi. Iya, jadi seolah-olah pengisi, saya tidak diberi semangat gitu menulis gitu. tidak ada motivasi Iya. jadinya. Tapi kalau sekali waktu saya ada ide untuk nulis, saya nulis. Walaupun itu kan dimuat secara online saja misalnya. Nggak masalah. Yang penting keinginan menulis itu tetap terpelihara. Iya. Karena kami para pembaca tentu tetap menunggu karya-karya dari Bapak yang terbaru. Karena yang kemarin yang terbaru yang saya baca Agustus 2023 ya Pak di Kompas. Dr. Andes Mandara judulnya kalau tidak Oh salah. ada? Ya. Saya nggak tahu tuh. Tidak tahu apa kalau terbit. Iya, iya. Ya itu yang sepertinya yang paling terbaru dari Iya, yang iya. terbit ya Pak ya. Itu saya tulis itu beberapa minggu itu waktu masih suasana pandemi ya. Saya tulis beberapa minggu. Saya tinggalkan dulu konfliknya seperti apa ya begini ya. Dulu nggak pernah itu pikirkan itu, langsung aja 2 jam selesai. Sehingga waktu itu saya masih berstatus pegawai tendik ya dulu ya. Saya belum jadi dosen, gaji kecil, anak lagi sekolah, itu butuh biaya. Nah, honorarium menulis cerpen di buku kota itu bukan main bantuannya untuk ekonomi saya waktu itu. Ketika anak-anak bilang, "Pi, sepatunya udah robek." Tunggu ya. Tulis cerpen dulu. Malam-malam dia dengar mesin ketik dulu kan dengar, Papi ngetik, ada cerpen ini katanya. Lalu honorarium itu biasanya tidak melalui rekening tapi dikirim melalui pos, melalui wesel pos. Itu anak-anak berteriak-teriak tuh, ada wesel pos, beli sepatu. Itu suatu kebahagiaan yang bukan main rasanya pada masa itu ya. Satu hal yang kurang membuat saya produktif barangkali ketika saya sudah jadi profesor, keuangan sudah sangat memadai dan bantu untuk anak-anak juga tidak ada lagi, rasanya keinginan menulis itu tuh agak menurun gitu ya. Tuh cari nama, setiap orang punya nama kok, tuh apa ada cari nama gitu. Nah, Bapak tadi mengatakan kalau semua penulis itu pasti suka membaca. Kalau Bapak suka baca buku apa saja, Pak? Iya, pasti itu. Saya mirip dengan Pak Ade itu. Saya paling suka baca buku-buku yang bernafaskan sejarah. Ya. Bahkan saya sekarang bisa cari penelitian orang tentang sejarah, tentang Minang misalnya. Tahun kira-kira 20 tahun yang lalu saya dapatkan Christine Dobbin, peneliti Australia, tentang bagaimana Minangkabau di abad 17-18 dulu ya, seperti apa. Kita jadi kaya. Dan saya paling suka juga dengan sejarah-sejarah asing. Bagaimana kalau orang sekarang pikirannya sangat tertuju disebut Palestina, apakah mereka baca tentang Palestina itu? Seperti apa? Lalu dom yang Masjid Al-Aqsa itu kan ada bukunya kok. Yerusalem ada bukunya. Saya suka beli buku yang seperti itu. Jadi orang bicara ini kita sudah punya sudah punya wawasan tentang itu. Di samping juga suka baca-baca karya fiksi termasuk fiksi asing. Saya yakin generasi sekarang tidak tahu dengan Karl May. Kalau saya ngomong-ngomong dengan Pak Ade sendiri yang tahu. Dewi tahu nggak Karl May? Tidak tahu. Itu pengarang sejarah bagaimana orang Amerika orang Eropa masuk ke Amerika. Lalu bagaimana mereka berhadapan dengan suku-suku Indian, terjadi perang dan lain-lain. Jadi orang Amerika yang ada sekarang itu bukan orang asli, yang asli orang Indian kan. Kalau membaca buku-buku Karl May itu rasanya kita tidak terlalu hormat kepada orang Amerika. Dia menjajah di sana dan mengambil tanah orang. Itulah yang terbayang bagi saya. Kalau Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, dia mengambil ini. Tapi Indonesia penduduknya sangat banyak. Dulu Amerika itu sedikit penduduknya. Berarti Bapak lebih suka baca buku sejarah dan buku sastra juga? Iya, buku sastra dan buku sejarah gitu. Nah,
dalam karya Bapak yang banyak Bapak hasilkan di cerpen itu kan lebih sering mengangkat persoalan Minangkabau ya Pak. Bisa jadi dari penamaannya, dari persoalan yang diangkat. Apakah itu juga merupakan trik Bapak untuk mencirikan seorang Haris Effendi Tahar dalam sebuah cerpen ya Pak? Sebenarnya kebalik itu ya. Tidak ada maksud untuk mencirikan. Tapi mau tidak mau, buah yang tumbuh di suatu daerah itu pasti dipengaruhi oleh daerahnya. Ya, Misalnya, kenapa beras Solo itu enak kata orang? Karena tanahnya itu ya, bawa betul bibitnya ke sini mungkin tidak seenak beras Solo. Karena saya lahir dan menjadi orang Minang, barangkali lingkungan saya itu yang saya kenal itu orang Minang, adat istiadat orang Minang, perilaku orang Minang dan lain-lain, plus minusnya. Dengan sendirinya karakteristik orang Minang itu muncul, baik tidak sengaja maupun disengaja muncul di sana. Jadi karena kekhasan budaya Minang itu bagi orang di luar Minang sangat menarik. Iya. Ya, termasuk si Padang ini. Nah, ini waktu si Padang ini dimuat di Kompas, itu ada sekitar beberapa belasan surat pembaca, berbalas-balasan. Ada yang memuji, ada yang suka, ada yang marah. Sebagai orang Minang marah sekali dia. Tersindir ya. itu ya Pak. Ada lagi surat mengenai, ya saya kenal orang Padang, mam gitu, gitu. Orang Padang sok pamer, entah dari mana dia tahu kan cerpen. Tapi karena banyaknya surat pembaca itu, redaksi Kompas sangat memutuskan, sudah kita stop polemik tentang si Padang. Dengan sendirinya pamor nama si Padang tuh dia naik, orang jadi suka kan. Lalu orang Kompas nelpon, bagaimana kalau Pak Haris bikin kumpulan buku cerita pendek. Sebenarnya tiap tahun Kompas menerbitkan kumpulan cerpen pilihan. Dari 1 tahun terbit itu dipilih oleh tim juri, ada sekitar 15 sampai 20 cerpen itu diterbitkan. Nah biasanya tiap tahun itu salah satu cerpen saya pasti ada dalam itu biasanya. Iya, betul. Ada 10 kan. Tapi ini yang diminta Kompas itu bagaimana kalau diterbitkan atas nama sendiri. Lalu silakan mau cari judul apa. Ketika saya kirim naskahnya, katanya coba Bapak buat semacam statement mengapa Bapak nulis ini. Lalu saya tulis itu bahwa ayah saya seorang dai. Dia karena dia banyak bicara baik untuk khotbah maupun untuk dakwah di masjid, dia perlu banyak bacaan. Jadi tiap hari itu orang tua saya pegawai kecil tapi beli korannya 3 sehari. Ya. Udah majalah tiap minggu, tiap bulan itu pasti ada beberapa majalah. Saya baca itu semua. Jadi orang tua saya juga perlu bacaan untuk dilahirkan. Saya rupanya mau tidak mau banyak membaca itu, akhirnya saya lahirkan. Jadi karya-karya sastra seperti itu. Jadi cikal bakalnya jadi ada unsur orang tua di sana. Jadi lingkungan itu pasti mempengaruhi ya Pak, lingkungan Mempengaruhi, keluarga ya. ya Pak ya. Nah kalau itu tadi tentang kumpulan cerpen Bapak yang tahun 2003 si Padang. Nah saya mau bertanya tentang cerpen Bapak yang judulnya Rumah Ibu yang terbit tahun 2022 yang juga diterbitkan oleh Kompas ya Pak. 2020? 2020. Iya. 2020. Iya. Nah itu bagaimana proses pengumpulan cerpennya Pak? Jadi itu bukan dari Kompas tapi dari teman-teman sesama sastrawan, katanya termasuk Prof Hasan, katanya Bang Haris lebih menulis cerpen di Kompas itu tentang Minang itu banyak tentang kaum ibu-ibu. Nampak sekali Bang Haris itu orang Minang, karena orang Minang itu matrilineal. Kenapa tidak dikumpulkan itu katanya. Lalu saya ya juga ya, saya cari cerpen yang ada ibu itu kan. Gimana ibu-ibu. Lalu saya beri judul itu, saya usulkan ke Kompas, langsung diterima, bagus katanya. Dari sekian yang saya jempolkan, satu yang yang satu ini enggak nih katanya. Artinya lahirlah kumpulan baru. Waktu itu saya dengan di hati kecil saya mengatakan umur saya 70 nih tahun ini. Kalau terbit ini barangkali entah terbit buku cerpen saya terakhir. Itu yang saya kirim waktu itu.
Jadi kalau misalnya saya membaca cerpen-cerpen Bapak yang di Rumah Ibu itu, salah satunya cerpennya judulnya juga Rumah Ibu ya Pak ya. Iya. Ada judulnya Rumah Ibu dan juga pernah terbit di Kompas kalau tidak salah yang Rumah Ibu. Nah itu membuat pembaca terenyuh dengan kisah yang diceritakan di sana. Rumah Ibu itu kan bercerita tentang seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya meninggal dunia, kemudian anak-anaknya ingin mengajak ibunya untuk ikut ke rantau itu kan sebenarnya persoalan yang mungkin hampir dihadapi oleh semua keluarga ya Pak. Itu Iya. memang begitu. Jadi bukan ibu-ibu saya lebih dulu meninggal ya. Baik tetangga atau dari siapa-siapa saya dengar ibu-ibu yang kehilangan suami udah tua, kemudian anak-anaknya pada merantau. Ada yang mau tapi tidak cukup lama, 3 bulan tak pulang. Kenapa? Ya ngapain saya di sini, disuruh duduk-duduk saja, ngapain, nonton-nonton TV. Di rumah banyak yang saya kerjakan. Saya bisa nanam kunyit, bisa nanam ini, bisa membersihkan ladang, halaman, dan bisa ke masjid, surau dekat misalnya. Kalau di sini jauh, semua jauh pakai mobil. Jadi saya dengar itu dari tetangga-tetangga, rasanya itulah persoalan ibu-ibu kalau udah tua, udah ditinggal suami. Dan kebanyakan orang-orang di Sumatera Barat ketika sekolahnya tinggi-tinggi lalu bekerja di luar lalu tidak pulang-pulang lagi. Memang betul orang Minang suka merantau. Di mana-mana di Indonesia ini bahkan di luar negeri banyak orang Minang. Gitu. Itu saya tulis dan saya juga terenyuh waktu mendengar kisah teman saya yang seperti itu. Ibu saya tidak mau Japa katanya, dia pulang lagi katanya. Kasihan. Dengan siapa dia di rumah? Ya dengan tetangga-tetangga seperti yang saya tulis seperti itu. Jadi betul-betul memotret apa yang terjadi di sekitar kita gitu Pak, kalau Bapak menulis. Ada satu hal lagi. Orang Minang kan pada umumnya Islam dan tidak suka dengan program tinggal di rumah jompo, panti jompo itu. Ya. Tidak suka. Sebab orang Islam diharuskan merawat orang tuanya itu. Sebagai amalnya ya gitu ya. Itu salah Berarti satu itu sebab. bagian dari budaya Minangkabau juga gitu yang ya. Islami gitu ya. Jadi ada satu penggalan di cerpen Rumah Ibu itu saya minta izin untuk saya bacakan Pak. Jadi ini adalah cuplikan di cerpen Rumah Ibu, perkataan seorang ibu kepada anak-anaknya. Ibu kan juga punya tetangga dan teman-teman semajelis taklim di masjid. Kalau kalian rindu ibu, pulanglah. Ini rumah kalian. Kalau ibu sudah menyusul bapak, jangan jual rumah ini. Kalau kalian tidak sanggup merawatnya, hibahkan jadi panti anak yatim, biar pahalanya untuk kami berdua. Kalian tidak perlu uang dari rumah ini. Kalian sudah kaya, hidup bahagia dengan keluarga masing-masing. Nah, itu bagian yang paling menyentuh di cerpen Rumah Ibu. Mungkin para pembaca juga merasa tersindir dengan itu ya Pak. Bagaimana Bapak bisa menyampaikan pesan tersendiri sebenarnya terhadap lewat cerpen itu? Itu sebenarnya semacam refleksi diri saya itu ya. Karena saya udah tua, ibu juga sudah tua, kami juga punya rumah yang dibangun dengan susah payah. Kemudian juga ada rumah lain yang dibeli waktu gempa itu kan. Pesan kami juga itu pada anak-anak, jangan jual rumah ini, jadikan panti asuhan, jadikan lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Kalian kan sudah punya pekerjaan, sudah punya gaji, sudah lain, dan punya rumah pula di tempat lain. Betul. Itu seperti pesan saya kepada anak-anak saya sebenarnya. Berpesan melewat cerpennya Pak. Ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk menutup obrolan kita hari ini Pak. Baik. Sepanjang perjalanan Bapak 50 tahun berkarya ini, apa yang Bapak lakukan agar bisa konsisten berkarya? Atau mungkin pesan untuk para penulis pemula atau yang sedang berapi-api menulis karya sastra pada hari ini, apa yang bisa mereka lakukan agar konsisten berkarya Pak? Ya, saya melihat para penulis itu ya, saya sangat kagum itu dengan
Putu Wijaya. Sekarang dia sudah pakai kursi roda itu. Tapi dia tetap memelihara bahwa dunianya itu harus dihidupkannya sendiri. Tetap nulis cerpen. Jadi saya juga gitu, bagaimanapun saya berada di mana, saya akan selalu memperhatikan, wah ini cerpen bagus, ini cerita bagus. Ya, dalam perjalanan, lalu bertemu dengan orang-orang yang baru, yang lain dengan watak-watak yang enak untuk diceritakan, itu saya selalu simpan itu. Bahkan kadang-kadang saya catat. Jadi konsistenlah memelihara bahwa kepengarangan itu tidak semua orang punya. Kalau Anda punya jiwa kepengarangan dan sudah punya hasil beberapa, walaupun seberapa, peliharalah itu. Sebab kalau itu tidak terpelihara, dia akan hilang. Anda akan rugi sendiri. Lalu saya ingat satu pepatah dari Pramudia Anantatur. Sepintar apapun kalian, tetapi tidak menulis, kalian akan hilang dalam sejarah. Tapi kalau Anda menulis, Anda akan ada di dalam sejarah. Dibongkar. Kita masih bongkar buku, masih ada Khairil Anwar, masih hidup dia sekarang. 100 tahun Khairil Anwar, saya diundang ke Jakarta untuk bicara tentang dia itu. Saya sampaikan itu juga. Maka datanglah anak-anak muda. Kami akan terus menulis Pak, kami akan terus menulis Pak. Supaya kami jangan hilang dalam sejarah. Itu. Jadi itu pesan dari Bapak Haris Effendi Tahar untuk para penulis pemula atau para pegiat di sastra agar jangan berhenti menulis gitu ya, jangan berhenti berkarya. Oke Bapak, sampailah kita di ujung obrolan sesi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan hadir di studio Paraduta berbagi inspirasi kepada kami. Semoga Sobat Paraduta yang telah menonton video ini dapat mengambil manfaat dan inspirasi dan termotivasi untuk terus berkarya. Karena karya pertama akan mempengaruhi karya-karya berikutnya bahkan 40 tahun atau 50 tahun mendatang. Kalau tidak dimulai dari hari ini, kapan lagi? Terima kasih kepada Sobat Paraduta yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Karya-karya beliau sudah bisa dipublikasikan. Pasti kalian juga sudah membaca karya-karya beliau. Lagi.